Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat pengurus DKM Masjid Baitul Izzah, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk berdakwah di sini. Kemudian yang terhormat para alim ulama Masjid Baitul Izzah, yang saya hormati para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Insya Allah pada kajian subuh kali ini kita akan membahas nasihat-nasihat Imam Ibnu Athaillah yang ditulis beliau dalam kitab Al-Hikam. Ketika Pak Kiai menelpon saya nanya, Ustadz mau ngisi tema apa pada kajian subuh ini? Awalnya saya menjawab karena ini momentumnya baru masuk bulan Zulhijjah, ya. Saya jawab, bagaimana kalau tentang kurban dan haji aja gitu. Terus kata Pak Kiai, seminggu ini jamaah udah dikasih materi itu terus Ustaz, jadi yang lain gitu. Nah, lalu saya mikir, langsung saya berpikir untuk memberi materi nasihat-nasihat saja. Kenapa materinya nasihat-nasihat saja? Karena kalau materinya soal ilmu, soal fikih, soal akidah lain sebagainya, itu sayanya harus ahli, harus kompeten banget gitu. Sedangkan kalau nasihat, seperti kata Imam Ghazali, kalau nasihat itu datangnya nggak mandang dari umur, nggak mandang dari jabatan, derajat, bahkan mohon maaf dari anjing sekalipun, kalau dia memberikan nasihat itu bisa kita terima. Cuma memang kalau kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, nasihat ini adalah perkara yang sangat besar, karena seakan-akan yang memberi nasihat ini lebih baik daripada yang dinasihati. Nah itu. Jadi saya disclaimer, bukan berarti ketika saya menyampaikan nasihat-nasihat Imam Ibnu Athaillah dan penjelasannya itu bukan berarti saya lebih baik dari bapak-bapak sekalian, seperti itu. Nah, Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini adalah ulama, ya, ulama tasawuf, ya, ulama ilmu akhlak. Beliau ini adalah muridnya dari Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi itu juga murid langsung dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini, ya, kalau kita lihat yang soal torikoh itu, ya, torikoh Syadziliyah, itu pendirinya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, punya murid Imam Abul Abbas Al-Mursi, punya murid namanya Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Dan alhamdulillah saya sendiri kuliahnya di Mesir dan sudah pernah berziarah langsung ke makam Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Baik, kita langsung masuk ke materi. Yaitu nasihat yang pertama dalam kitab Hikam, di mana Imam Ibnu Athaillah berkata, min alamatil i'timadil 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Bagian atau salah satu dari ciri-ciri orang yang i'timad 'alal amal, yaitu orang yang bergantung terhadap amal perbuatannya. Apa ciri-cirinya? Nuqsanur raja', di mana dia tuh jarang berharap kepada Allah, jarang berdoa kepada Allah, inda wujudi zalal, ketika dia gagal, ketika dia terperosok. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah, jadi sebagian dari kita, sebagian dari manusia itu, ya, itu bahkan ada yang sampai sombong,
Sombong itu karena dia terlalu percaya diri akan amalnya. Jadi dia berpikir, ya, kalau saya begini pasti akan begini. Kalau saya melakukan ini pasti hasilnya begini. Atau ketika dia sukses, dia berkata, ini karena saya kerja keras, ini karena usaha saya. Kalau dia sampai meyakini seperti itu, itu adalah bagian dari kesombongan. Karena apa? Karena yang menentukan nasib kita sebenarnya, yang menentukan kadar-kadar rezeki kita, semua dalam kehidupan kita itu adalah Allah. Jadi kalau kita terlalu percaya diri, ya, kita bisa sukses karena kita kerja keras, kita bisa sukses, kita bisa berhasil, kita bisa begini karena usaha kita, itu berarti ada yang tidak beres di hati kita. Itu namanya i'timad alal amal. Itu untuk orang sombong. Tapi Imam Ibnu Athaillah ini berkata bahwasanya kadang kita nggak sadar i'timad alal amal. Bukan kita menyatakan ini karena usaha kita, disebabkan oleh usaha kita semua yang kita dapati, tapi kadang kita tuh nggak sadar secara fitrah kita telah i'timad alal amal. Apa cara ciri-cirinya? Nuqsanur roja. Kita jarang berdoa. Coba kita renungin sejenak, ya. Ketika hidup kita lagi susah, ketika usaha kita lagi menurun dan lain sebagainya, apakah setiap dalam usaha, dalam langkah kita selalu berdoa? Atau kita kepedean nih, ya, yang jualan, kalau saya datang jam 8 insya Allah hasilnya lebih baik, kalau saya kerja lebih lama, jualan lebih lama, pasti nih hasilnya lebih banyak, gitu. Jarang berdoa. Kalau kita dalam setiap langkah berusaha, bekerja, itu jarang berdoa, itu secara nggak sadar, ya, secara nggak sengaja itu kita udah i'timad alal amal. Ini yang diwanti-wanti karena kitanya nggak sadar. Kalau sampai berucap ini karena usaha, itu sudah termasuk sombong. Salah satu kisahnya adalah ada ulama Bani Israil, ya. Beliau itu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hidup 500 tahun. Itu kerjaannya 500 tahun ibadah terus. Maksiatnya itu hampir dikatakan tidak pernah, jarang banget maksiat. 500 tahun. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengabarkan kepada beliau. Wahai malaikat, sampaikan kepada beliau, atas rahmatku beliau sudah tercatat sebagai penghuni surga. Disampaikan oleh malaikat, wahai hamba Allah, ya, engkau telah hidup selama 500 tahun penuh dengan ibadah, jarang sekali bermaksiat, bahkan yang kecil jarang sekali bermaksiat, hingga Allah menurunkan rahmatnya kepada engkau dan mencatat engkau sebagai penduduk surga. Apa respon dari ulama Bani Israil tersebut? Beliau i'timad terhadap amal. Beliau menjawab, wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, saya pengen masuk surga tuh karena ibadah yang sudah saya lakukan 500 tahun ini, bukan karena rahmat Allah. Coba tolong dihitung dulu, gitu. Dihitung dulu nih ibadah saya 500 tahun ini, ya. Apakah karena timbangan ibadah saya masuk surga, atau bagaimana? Ini sudah muncul kesombongan secara tidak sadar. Disampaikan kepada Allah, lalu Allah perintahkan malaikat untuk menghitung amalnya dan bandingkan dengan nikmat 1 biji mata yang Allah berikan kepadanya. Dan ternyata
lebih berat nikmat satu biji mata dibandingkan ibadah 500 tahun. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya kita nih jauh untuk mengandalkan amal kita, untuk mengandalkan perbuatan kita supaya bisa masuk surga atau bisa mendapatkan ridha Allah. Kita hanya bisa mengharapkan rahmat Allah, syafaat Nabi, syafaat Quran. Nggak bisa kita bergantung pada amal kita. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai terbesit bahwa apa yang kita dapat sekarang, yang kita nikmati sekarang, itu karena usaha kita. Bukan. Itu adalah karena Allah kadarkan kepada kita. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibni Adam, qasamtu laka rizqaka fala tal'ab. Ya ibni Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tata'ab. Wahai anak Adam, aku ini nyiptain engkau untuk ibadah, maka jangan main-main. Dan telah aku takar rezeki kalian, maka nggak perlu capek-capek dalam mencari rezeki, sehingga bisa menyebabkan main-main dalam beribadah. Nah, inilah salah satu ciri-ciri iktimad alal amal, ya kita adalah nuqsanur raja, jarang berharap, jarang berdoa kepada Allah. Ini yang jarang kita sadari. Pokoknya kalau berangkat kerja nggak berdoa, itu udah terlalu pede sama usahanya. Iya, jadi dikit-dikit kita harus berdoa supaya menggantungkan semuanya itu kepada Allah, bukan kepada usaha kita. Karena memang pada hakikatnya semua ini tergantung pada Allah. Kita tidak punya daya dan upaya untuk menentukan apa yang Allah berikan kepada kita. Dalam syarah kitab ini, manusia itu dibagi menjadi 3, ya, yaitu manusia yang tadi secara fitrah dia masih yakin, maksudnya apa? Masih bergantung pada amalnya, ya kan? Tapi masih juga berdoa, hanya saja nuqsan, jarang, berkurang, seperti itu. Nah, ini manusia normal. Iya, jadi memang pada fitrahnya manusia itu seperti itu. Oleh sebab itu harus senantiasa diingatkan, harus senantiasa mericharge diri, mengecas kembali keimanan. Jangan sampai ini lama-lama yang nuqsan malah jadi hilang gitu. Nah, itu namanya sudah terjerumus. Jadi ini adalah manusia normal. Di atas manusia normal itu ada tingkatan, yaitu iman. Nah, apa itu derajat orang yang beriman? Yaitu mu'tamad ala fadlillahi ta'ala. Nah, dia ini tahu hadza min fadli rabbi. Dia ini tahu semua yang diberikan, semua yang dirasakan, semua yang dinikmati, yang didapati itu adalah min fadli rabbi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang ngasih, karena Allah yang menentukan, karena Allah yang memberikan nikmat kepada dia. Dia nggak bilang ini karena usaha, dia nggak meyakini. Langsung semuanya dikembalikan kepada Allah. Langsung. Jadi dikit-dikit yang dicari adalah ini min fadli rabbi. Saya tuh nggak punya usaha apa-apa, saya nggak punya kekuatan apa-apa. Ini semata-mata pemberian Allah. Nah, kalau kita bisa istiqomah memiliki perasaan seperti itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Seperti itu. Kemudian di atasnya orang beriman ada lagi, yaitu orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Nah, jadi kalau orang beriman itu, ya, kebalikan dari nuqsanur raja, tapi kasratur raja, dikit-dikit berharap sama Allah, berdoa, mau kerja berdoa, mau sekolah berdoa, mau berdagang berdoa, seperti itu. Nah, kalau ihsan ini
Dia ini udah hakikat, udah mengetahui, udah mengenal bahwa semua itu udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kadarnya. Kalau orang beriman, dia masih berharap ya, bahwa mudah-mudahan hari ini dapat 500.000, yang biasanya mungkin 200, 300, masih berharap mudah-mudahan hari ini Allah berikan rezeki lebih. Nah, tapi berharapnya ke Allah. Kalau yang manusia biasa, saya harus usaha lebih keras supaya mendapat lebih. Kalau orang beriman, mudah-mudahan hari ini Allah berikan rezeki lebih. Tapi kalau orang ihsan, udah nggak komentar, karena dia udah sadar bahwa hari ini udah ditentukan. Bukan berarti nggak berharap, maka kaidahnya adalah la yazidu raja'uhu wa la yanqusu sababuhu. Jadi harapannya tuh udah nggak berharap lebih, karena dia udah tahu, udah ini yang dikadarkan oleh Allah hari ini. Walaupun dia belum tahu kadarnya berapa, tapi udah nggak berharap lebih, udah dipasrahkan kepada Allah. Tapi la yanqus bil sabar. Ya. Dia tahu hari ini rezekinya udah ditentukan berapa, tapi bukan berarti dia mengurangi dalam usahanya. Nah, itu orang hakikat. Salah kalau ada orang mengatakan, ya hari ini mah rezeki saya udah ditentuin, maka saya nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, itu salah, itu keliru. Ya kan? Jadi la yazidu fir raja wa la yanqus fis sabar. Ya. Dia nggak berharap lebih dari apa yang ditentukan oleh Allah, tapi juga nggak menurunkan usahanya, karena memang usaha pun udah ditakar oleh Allah. Dia tahu, ya kan, Allah sudah menakar, ente harus berusaha seperti ini, seperti itu. Kadang ada aja orang yang berkelit, ya. Rezeki mah udah diatur oleh Allah, terus dia nggak berusaha. Padahal sabab itu pun sudah ditentukan oleh Allah, usaha pun sudah ditentukan oleh Allah. Bukan cuma natijahnya saja, bukan cuma hasilnya saja, usahanya pun sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang namanya ihsan. Jadi dia bertawakal. Nah, kalau kita gambarkan, anggap aja lah mudahnya itu kayak seperti driver ojol misalnya. Ini yang sering kita lihat, ya. Nah, kalau dia itu masih manusia normal, mungkin dia masih mencari-cari strategi, ya. Berangkat lebih pagi, cari yang padat, ya, entah di Jakarta Pusat, entah di daerah mana yang memang padat dan mahal, untuk supaya dapat hasil yang lebih. Nah, itu manusia normal itu, ya, masih mencari strategi karena dia masih iktimat terhadap amal. Nah, kalau orang beriman, ya, dia berharap kepada Allah, banyak berdoa, usahanya pun, tapi dia semuanya kembalikan kepada Allah. Ya kan? Kalau yang ihsan ini, yang hakikat ini, udah, ya kan? Dia nggak mikirin natijah karena dia tahu sudah ditentukan. Nah, tapi dia tetap ngejalanin. Waktu kerja dia dari jam 8 sampai jam 5 sore misalnya, tetap dijalanin. Bukan berarti malah dia tahu ini udah ditentukan berapa rezeki hari ini, terus dia nggak ngapa-ngapain. Seperti itu. Makanya ketika ditanya Imam Qushairi, wahai Imam, engkau kan sudah tahu kalau semua ini udah ditentukan oleh Allah, lalu kenapa engkau masih berdoa? Emangnya engkau ngarepin apa gitu kan? Kita ini kalau berdoa seakan-akan kita sedang meminta kepada Allah, sedangkan semuanya udah ditentukan oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa sih harus meminta lagi gitu? Apa jawaban Imam Qushairi? Jawaban Imam Qushairi itu, ya, cukuplah aku mengetahui bahwasanya semua ini udah ditentukan oleh Allah. Aku berdoa semata-mata menjalani posisiku sebagai hamba. Jadi Imam Qushairi, ya, beliau menjawab kenapa dia masih berdoa padahal dia udah di level ihsan, makrifah, mengetahui bahwa ini udah ditentukan. Itu semata-mata beliau tetap berdoa, tetap bermunajat kepada Allah karena menjalankan posisinya sebagai seorang hamba. Jadi bisa kita renungkan bapak-bapak sekalian, ya.
Coba kita sisihkan waktu 5 menit aja dalam satu hari. Kita berdoa, kita berzikir, tapi nggak karena apa-apa. Nggak karena apa-apa, karena kita memposisikan aja sebagai hamba. Gitu. Enggak berharap mudah-mudahan Allah kasih rezeki lebih, mudah-mudahan Allah beri kelancaran, kemudahan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu masih berharap tuh, nah itu orang beriman. Setiap ada masalah lari ke Allah, masalah lari ke Allah. Ya Allah mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Nah, tapi kalau orang ihsan udah dia doa-doa aja, karena memang apa? Khalaqtuka lil ibadah. Gitu. Jadi berdoa itu memang cara Imam Bushairi dalam menghamba kepada Allah. Bukan karena ingin meminta lebih apa yang sudah ditentukan. Karena inilah level tawakal kepada Allah. Jadi coba sehari 5 menit aja. Misalnya habis sholat isya 5 menit zikir, tapi tanpa ada niat di samping. Itu dahsyat itu hasilnya kalau istiqomah. Walaupun cuma 5 menit. Berzikir, berdoa, tapi enggak karena apa-apa, karena Allah, karena kita memposisikan sedang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi kalau kita lagi lesu nih usaha, kerja lagi ruwet banget, kita mikir nih, jangan-jangan kita jarang berdoa nih, karena kita terlalu fokus, ya kerjaan ini lancar karena usaha kita. Kita terlalu fokus ke sana, padahal yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa, ya. Nggak harus tadi saya kasih tahu ada tingkatan yang lebih tinggi yaitu ihsan, nggak harus ke sana dulu. Kita manusia ada tahapan-tahapan, ya. Begitu juga melihat orang yang masih iktimat alal amal, ini adalah pekerjaan hati. Jadi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah ini adalah pekerjaan hati. Apa maksudnya? Maksudnya ini kita nggak bisa nilai orang. Kita nggak bisa nilai orang yang lagi kerja kuli bangunan, kerja di pasar serabutan semua sampai secapek itu. Kita nggak bisa nilai kalau dia lagi iktimat alal amal, karena ini pekerjaan hati. Ya kan? Bisa jadi jasadnya aja lagi ngeluarin tenaga segede-gedenya, tapi hatinya mau udah lepas. Itu. Jadi pelajaran ini bukan digunakan untuk menilai orang, tapi untuk memperbaiki hati kita masing-masing. Karena ini perkara hati, kita nggak bisa menilai. Seperti itu. Nah, berbicara tawakal kepada Allah, ya, supaya kita bisa untuk lepas dari segala masalah dalam kehidupan ini. Maksudnya apa? Lepas perasaannya. Nah, dari mana kita mulai bertawakal kepada Allah? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sejak berazam, sejak terbesit keinginan kita di dunia, apa itu terbesit ya? Terbesit, pengen mobil, langsung tawakal. Bukan kerja dulu, ya usaha dulu, terus udah selesai baru bertawakal. Bukan, tapi sejak berazam, sejak terbesit keinginan ingin mendapatkan sesuatu, langsung tawakal kepada Allah. Karena kalau dilihat dari segi bahasa, tawakal itu wazannya adalah tafa'ala. Tafa'ala itu dampak dari wazan fa'ala, dari taf'il, maka terjadilah tafa'ul. Ya, contohnya ini HP. Ya. Jadi ini HP ini punya saya, tamaluk. Wajan tafa'al. HP ini nggak mungkin menjadi punya saya kalau nggak ada proses kepemilikan, yaitu proses jual beli. Nah, proses jual beli itu namanya tamlik. Ya, jadi dampak dari tamlik menjadi tamaluk karena ada proses kepemilikan yaitu jual beli, sehingga HP ini jadi milik saya. Begitu juga tawakal. Tawakal itu sebelum adanya tawakal ada yang namanya taukil. Taukil itu apa? Taukil itu adalah proses di mana Allah, ya, proses di mana Allah mentaukilkan perkaranya kepada manusia, mentaukilkan takdirnya kepada manusia, sehingga manusia bertawakal terhadap apa yang Allah taukilkan.
Jadi manusia bertawakal terhadap apa yang Allah takdirkan. Kalau saya misalnya minta kepada seseorang, tolong dong wakilin saya, ya, antarkan ini HP saya ke Duri Kosambi, maka orang yang saya minta itu dia bertawakal. Bertawakal itu apa? Dia menjalani apa yang saya minta, gitu. Apa yang saya tentukan, yaitu mengirim HP ini ke Duri Kosambi. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, itu kita berarti menjalankan apa yang Allah tawakilkan kepada kita, apa yang Allah takdirkan kepada kita, gitu. Jadi misalnya kalau Allah takdirkan kita begini, udah kita jalanin. Nih sekarang kita sedang bertawakal. Fungsinya adalah kita ridho apa enggak nih terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Iya. Jadi kalau bapak-bapak nih yang paling sering dalam hal ini, misalnya dalam perjalanan dah melihat Google Map, ya, jalan dari sini ke Karawang misalnya, melihat Google Map, itu kan Google udah ngasih tahu kita jalan kan, udah menentukan rute-rute kita, ya kan, belok kanannya kapan, belok kirinya kapan, ya kan. Kira-kira pernah nggak bapak-bapak disuruh Google Map belok kanan malah belok kiri? Pernah nggak? Jarang kan, hampir nggak pernah. Bahkan sekalipun kita tahu jalan, nih kita misalnya mau ke Monas, ya, Google Map nyuruh belok kanan, tapi kita tahu kalau seandainya belok kiri itu tetap bisa sampai ke Monas dengan jalan yang udah kita ketahui. Tapi Google Map pada waktu itu menyuruh kita belok kanan. Kita belok kanan apa belok kiri? Belok kanan. Karena kita tahu apa yang ditentukan Google Map itu lebih cepat, lebih singkat, dan lebih dekat. Seperti itu. Nah sekarang begini, kalau sama Google Map aja kita nurut, lalu sama takdir Allah, maka jangan sampai keimanan kita terhadap Google Map itu lebih tinggi dibandingkan keimanan kita kepada Allah. Orang diarahkan kemana aja sama Google Map kita ngikut kok, karena kita tahu itu bakal sampai tujuan. Nah ini yang nentuin, yang menciptakan kita. Masa kita masih nggak nerima, nggak ngeluh, masih ngeluh terhadap apa yang ditentukan, padahal ini yang menciptakan kita, yang nentuin. Kalau Google Map masih diciptakan oleh manusia. Seperti itu. Makanya kalau Allah tuh semacam gemes gitu, semacam gemes sama orang-orang yang nggak bertawakal, yang nggak percaya sama Allah. Allah tuh gemes ya. Dalam surat Al-Waqiah itu ya, Allah sampai ngomong, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, ya, kami loh yang nyiptain kalian, kok kalian nggak percaya sama saya? Itu kata Allah. Allah sampai ngomong begitu sama orang-orang yang nggak percaya sama takdir yang Allah tentukan. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, ya, aku loh yang nyiptain engkau, wahai Bani Adam, falaula tusaddiqun, kok kalian nggak percaya sama yang udah aku tentuin? Giliran sama Google Map disuruh belok kiri, dia belok kiri, disuruh belok kanan, dia belok kanan. Padahal sekalipun lurus dia tetap tahu jalannya untuk menuju ke tujuannya. Iya. Terus sama Allah yang nyiptain kita, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang menentukan nasib kita. Nah, kalau kita masih mengeluh, kalau kita apalagi sampai menghujat, menghina, kenapa sih Allah ngasih hidup susah terus, ujian bertubi-tubi? Itu memang keadaan manusia ya nggak bisa disalahkan. Maksudnya nggak bisa menilai orang yang lagi jangan. Ini perkara hati. Nah, kita lagi membahas pekerjaan hati, di mana ini untuk energi hati kita supaya fresh lagi, bukan untuk menilai orang. Seperti itu. Itulah, jangan sampai kita termasuk terkecoh oleh iktimat alal amal. Tawakal, ya, jangan sampai justru kita lebih percaya, lebih kuat imannya terhadap Google Map dibandingkan apa yang Allah tentukan kepada kita.
Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang kenal kita, Allah yang tahu kekuatan kita. Oleh sebab itu kita berenung, kita mundur sejenak. Yang usahanya lagi lesu, kerjaannya lagi sulit. Ini jangan-jangan selama ini saya terlalu pede sama usaha saya, sama tenaga saya, sama pikiran saya, ya. Padahal semuanya yang menentukan adalah Allah. Seperti itu. Kemudian lanjut ke nasihat yang selanjutnya. Nanti kalau tinggal 10 menit ingetin Pak, atau tinggal 5 menit. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbabi ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'illiyah. Keinginan kalian kepada tajrid, padahal Allah menentukan asbab kalian itu bagian dari syahwat. Kemudian keinginan kalian kepada asbab, padahal Allah udah kasih rezeki kepada kalian makom tajrid, itu bagian dari penurunan keimanan. Apa itu asbab dan apa itu tajrid? Kan pertanyaannya seperti itu. Kalau asbab itu adalah sebab-sebab, ya. Jadi dalam menentukan, dalam memberi rezeki, Allah itu juga menentukan sebab. Pekerjaan yang harus kita kerjakan, usaha yang harus kita lakukan, nah itu sebab-sebab kita untuk menjemput rezekinya Allah. Nah, kalau tajrid, nah ini adalah orang yang sudah selesai dunianya, orang yang sudah lepas dari dunia, dari keinginan-keinginan rezeki, keinginan-keinginan dunia, itu udah lepas, udah tinggal Allah aja pikirannya. Nah, apa kata Imam Ibnu Athaillah? Ya. Ketika kita kan manusia ini kalau lagi bahas soal iman, takwa, bawaannya pengen lepas dari dunia. Pokoknya pikirannya Allah loh. Kalau lagi kuat-kuatnya iman. Ternyata Imam Ibnu Athaillah, ya kan, ini bilang, ya kan, keinginan untuk supaya segera lepas dari dunia, pengen fokus aja sama Allah. Padahal Allah udah menentukan asbab tadi, ya, pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha untuk menjemput rezeki, itu syahwat khafiyah, walaupun syahwatnya khafi. Nah, jadi kalau kita nih ingin meningkatkan takwa, tapi ada ambisi, itu syahwat. Jadi dalam meningkatkan takwa pun supaya kita meninggalkan dunia nih, ya. Itu jangan ada ambisi, jalanin aja. Ya. Karena kalau kita berambisi, berarti itu kita ada syahwat khafiyah dalam bertajridnya. Makanya Syekh Ali Jum'ah itu bilang, kalau kalian lagi berambisi ingin naik derajat keimanan kalian, itu kalian lagi turun. Justru kalian lagi turun. Itu kata Syekh Ali Jum'ah. Ya. Pokoknya malam ini saya harus tahajud 2 jam, tahajud 1 juz, kan berambisi, itu lagi turun. Iya, kenapa? Karena maqasidus syariah ini Allah sudah mendesain maqasidus syariah ini jangan sampai berlawanan dengan fitrah manusia. Jangan sampai, ya, syariat-syariat semua yang Allah tentukan ini berlawanan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh semuanya. Itu fitrah manusia. Makanya sampai-sampai ada ulama yang membuat kaidah, ya, kalau seandainya hak manusia berbenturan dengan hak Allah, maka hak manusia yang didahulukan. Jadi jangan bernafsu untuk naik derajat, untuk menegakkan hak-hak Allah. Lihat dulu hak manusia berbenturan gak nih, ya. Seperti itu. Seperti contohnya, demi kita harus buat hukum sesuai dengan syariat Islam, lihat dulu kondisinya gitu. Lihat dulu, ya. Seperti menghindari zina itu kan wajib, caranya dengan cara menikah, ya kan. Tapi dianya udah mampu belum?
membina rumah tangga. Jangan sampai gara-gara menghindari zina, yaitu hak Allah, dipaksa menikah, ternyata malah menzolimi istrinya atau suaminya. Itu bahaya. Jangan sampai kita menzolimi orang atas nama Allah. Itu bahaya. Bahaya, makanya ulama sampai membuat kaidah seperti itu. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa Allah ini lebih memikirkan fitrah manusia, hak-hak manusia. Jadi yang masih punya beban untuk menafkahi anak istrinya, harus berangkat pagi, harus sesuai jadwal, ya udah tahajud secukupnya, nggak usah dipaksa, nggak usah berambisi, pelan-pelan. Nanti kalau anaknya udah nikah semua, udah pensiun dari pekerjaan, udah finish dalam dunia, baru udah nggak ada beban apa-apa. Nah itu ada wayahnya, ada waktunya, semua ada tahap-tahapannya. Jangan terlalu terlalu nafsu, terlalu ambisi, ya terlalu radikal. Pengennya begini pun langsung nggak bisa. Itu ibarat kata kalau minum obat pun nanti bisa overdosis. Seperti itu. Nah, begitu juga orang yang sudah di maqam tajrid, orang yang sudah berada di kedudukan dia udah lepas dari dunia, udah selesai dunianya, udah Allah kasih tingkatan keimanan di mana dia udah nggak bernafsu lagi dengan dunia. Maka jangan sekali-sekali lirik dunia. Kalau udah di level itu masih ngelirik dunia, kata Imam Ibnu Athaillah, wa iradatukal asbab ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid, ya. Inhitatun anil himmatil aliyah. Itu bagian dari penurunan iman. Itu. Jadi makom asbab nggak ada salahnya, nggak salah, itu fitrah manusia. Nah, di atas asbab ada makom tajrid. Nah, kalau udah sampai tajrid ini juga rezeki dari Allah. Nah, itu usahakan jangan melirik dunia lagi. Gitu. Sebisa mungkin udah jangan mikirin dunia lagi. Kalau sudah sampai makom tajrid, udah lepas dari dunia. Jadi tetap fitrah manusianya kita perhatikan, ya kan? Kalau udah di makom tajrid, ya udah usahakan tetap lepas dari dunia. Tapi apa makna lepas dari dunia ini dulu? Kayak gitu. Apakah meninggalkan dunia atau ya kan beruzlah, ya kan ke hutan bersemedi, ya kan fokus zikir, fokus apa? Nah, ingat Imam Ibnu Athaillah ini muridnya Imam Abul Abbas, muridnya Imam Abul Hasan Syadzili. Thariqah Syadziliyah ini kaidahnya itu satu. Imam Abul Hasan Syadzili ini, beliau ini wali, ulama, tapi kayanya bukan main. Kaya rayanya bukan main. Hartanya itu bisa triliunan kalau sekarang. Tapi dia wali. Itu. Makanya disindir ketika ada orang-orang yang nyindir, ente kan ulama wahai imam, ente waliullah wahai imam, kok penampilan engkau ini mewah sekali. Itu. Apa kata Imam Abul Hasan Asyadzili? Penampilan saya mewah, baju saya bagus, kendaraan saya bagus, ya kan? Itu untuk menunjukkan bahwa saya dakwah di agama ini nggak minta sesuatu dari kalian. Saya nggak butuh kasihan dari kalian dalam berdakwah ini, kasihan dalam bentuk materi, gitu. Tapi dunia ini, ya, kemewahan yang saya miliki ini, ya kan, adanya di genggaman saya, bukan di hati saya. Nah, itu ciri khas Thariqah Syadziliyah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih ke sabar. Nah, tapi kalau Syadziliyah lebih ke syukur. Gitu. Makanya mudahnya adalah, ya, mungkin kalau perbandingannya adalah kalau misalnya kita zuhud, ya. Zuhud, makan nasi, makan tempe, makan ini, ya, tajrid, menghindar-hindar kenikmatan dunia. Kalau Thariqah Syadziliyah nggak gitu, tetap makan rendang kalau ada rendang. Kenapa? Biar berselaras antara lidah enak, mulut ngucapin alhamdulillah, hati tenang. Nah, itu namanya tajrid indah Syadziliyah, indah Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ya kan? Jadi ya ada ayam makan ayam.
Jadi ketika mengucap alhamdulillah hari ini makannya enak, itu karena rasanya beneran enak. Nggak ada kebohongan di situ. Itu. Jadi maksud tajrid di sini adalah dunia itu di genggaman tangan, bukan di hati. Jangan masukkan hati ke dunia. Nah, seperti itu. Bukan harus lepas, tinggalin semua, enggak. Karena itu juga fitrah manusia. Sudah Pak? Lanjut lagi. Seperti itu. Kemudian nasihat yang ketiga, sawabikul himam la takhrikul asrolil abdar. Nah, ini masih bernyambung nih. Tadi kita bahas i'timad alal amal, ya kan? Ketika i'timad alal amal disinggung, ya, disinggung itu bukan berarti kita udah ninggalin amal, enggak. Gitu. Di sini di nasihat kedua dibilang, ya kan? Kalau lagi usaha terus tiba-tiba secara radikal mau fokus ibadah, itu syahwat. Jangan i'timad alal amal disinggung terus ninggalin usaha, udah saya mau beribadah aja, jangan. Itu bagian dari syahwatul khafiyah. Nah, kemudian masuk ke nasihat yang ketiga, ya kan? Usaha, keinginan yang keras, usaha yang keras, ya kan? La tahrikul asrarul aqdar, itu nggak mengubah takdir. Tetap yang akan didapat segitu. Wasabtu laka rizqaka fala tata'at. Aku ini udah menakar, bahasanya itu menakar rezeki kalian tuh segini, udah, maka nggak perlu capek-capek dalam mencari rezeki. Jangan sampai segitunya, jangan sampai ngoyoh bahasa Betawinya dalam mencari rezeki. Sehingga apa? Sehingga tadi kalimat yang pertama, khalaqtu kalil ibadah fala ta'at. Karena aku menciptakan engkau untuk ibadah. Jangan capek-capek dalam kerja, terlalu ngoyo, terlalu ya kan, sampai-sampai ibadahnya jadi main-main. Karena kita harus merenung juga nih, harus kembali lagi, kita ini diciptakan untuk apa? Kita ini seorang abid, ya. Kita ini seorang hamba, ya. Jadi dalam beribadah pun, ya, dalam bekerja pun itu niatkan sebagai ibadah. Sebagaimana sabda Nabi, berapa banyak amalan-amalan dunia tapi nilainya itu amalan akhirat, karena baiknya, betulnya niat. Dan berapa banyak amalan-amalan akhirat karena niatnya rusak, niatnya salah, maka jadi sia-sia. Seperti itu. Nah ini, jadi kalau orang paham agama bahwa Allah menentukan asbab, Allah menentukan natijah, menentukan hasil, nah itu justru semakin manusia semangat hidup di dunia ini. Semakin semangat. Yang kerja sebagai ojol, yang jualan di pasar, yang sebagai polisi, sebagai guru, sebagai dosen, itu semakin semangat kalau dia paham yang sebenar-benarnya. Itu bahwa posisi dia dimanapun berada itu adalah ketentuan Allah. Asbab itu juga yang menentukan Allah. Tinggal niatnya aja dalam menjalankan apa yang Allah tentukan, itu diluruskan. Kalau niatnya sudah lurus, ini semangat nih. Jangan bilang surga itu untuk ustadz doang, surga itu untuk guru agama doang, sehingga disuruh jadi guru fisika, jadi guru kimia, jadi guru bahasa Inggris, itu nggak mau, salah seperti itu. Semua ini, ya kan, kalau dia paham, dia akan semangat apapun dimanapun posisinya. Dimanapun posisinya, yang penting luruskan niat, ya kan. Ini saya lagi ibadah, sekalipun saya lagi jualan ikan di pasar, lagi ibadah. Kenapa? Karena kalau niatnya lurus, amalan dunia itu terhitung ibadah. Sekarang kalau semua orang umat Islam ini menyadari akan hal tersebut, kira-kira mungkin nggak pejabat-pejabat kita ini korupsi? Kalau seandainya ada kesadaran bahwa posisi yang sekarang diberikan itu adalah amanah dari Allah, dan kalau niatnya lurus itu hitungannya ibadah, mungkin nggak kira-kira berbuat curang,
menzolimi orang, mengkhianati amanah, korupsi, suap dan lain sebagainya. Ini yang harus dicas kembali istilah katanya, yang harus diisi kembali energinya, bahwa surga itu bukan untuk yang belajar agama doang, yang kuliah di Mesir, kuliah di Madinah, yang di pondok pesantren, yang bukan itu doang. Dimanapun posisi yang Allah tempatkan kalian, di situ surga bisa dicari, di situ surga bisa dijemput. Yang penting apa? Yang penting luruskan niat. Dan semua ini sudah ditakdirkan. Posisi kita di mana? Jadi nggak usah terlalu ngoyo, bahasa Betawinya. Nggak usah terlalu dalam bekerja. Nggak usah. Tapi tetap la nuqsan fil asbab. Kembali ke kaidah tadi, ya. La yazidu fil roja wala nuqsan fil asbab. Tuh. Ya, enggak khawatir terhadap harapan-harapan lebih, dan enggak berkurang juga dalam berusaha, tapi enggak ngoyoh juga, enggak terlalu berlelah-lelah juga dalam berusaha, karena usaha sekeras-keras apapun itu tidak merubah takdir yang sudah Allah tentukan kepada kita. Seperti itu. Nah, itulah 3 nasihat yang masih berhubungan dari nasihat pertama tentang iktimad alal amal, supaya senantiasa jangan tinggalkan doa dan harapan, supaya kita senantiasa menggantungkan keinginan-keinginan kita kepada Allah, ya. Karena ini ketika kita jarang berdoa kepada Allah, itu secara tidak sadar kita sudah iktimad adalah amal. Yang dikhawatirkan oleh Imam Ibnu Athaillah adalah itu perbuatan-perbuatan yang nggak sadar itu. Kalau sampai sombong bilang ini karena usaha, itu udah jelas. Tapi yang nggak sadar ini, itu. Kemudian nggak sadar juga kita nyangkanya wah mau puasa Daud lah langsung. Pokoknya harus gol, harus sanggup. Nah, itu nggak sadar di situ ada syahwat yang khafi. Itu nggak sadar. Terus ada juga, wah Ustadz ini harus punya usaha gitu, harus kaya juga, ya, harus kaya juga biar nggak ngarepin dari umat. Nah, itu nggak sadar kalau dia nih sudah hampir terjerumus ke dalam dunia, gitu. Nah, jadi harus berimbang nih semua fitrah manusia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah yang nasihat yang ketiga, bahwasanya sekeras apapun kita berusaha itu tidak mengubah takdir. Itu tidak, bahasanya di sini apa? La tahrik. Itu enggak menjebol takdir. Enggak akan melampaui apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia. Kemudian masuk tanya jawab ya. Ya, yang ini aja simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi yang disampaikan ini kamu ya. Jadi saya ini masalah hati ya kan? Iya. Tidak menjudge orang lain. Nah, 3 yang luar biasa tadi, iktimad adalah nama. Ya, manusia biasa kita memikirkan strategi untuk usaha, tapi ada doa, cuma masih jarang. Level kemudian ada di iman, kemudian di ihsan. Nah, saya coba melihat kaitannya dengan takdir dan nanti ada usaha dan ada tawakal. Nah, ini kan yang selalu kita hadapi setiap hari lah ya. Iya. Nah, masalahnya kita ini masalah takdir itu takut goib ya. Goib kan. Kita nggak tahu ini takdir kita sebenarnya apa sih gitu ya. Kan itu yang belum bisa kita pastikan gitu. Yang menjadi rahasia Allah itu, nah di situ yang belum kita dapat. Iya. Nah, kemudian kita kaitkan, kalau saya melihatnya dari sisi faktor di mana saya berada dan posisi pekerjaan yang sedang dilakukan, sehingga ini terkait dengan tadi usaha dan tawakal.
Nah kalau tadi Ibnu Athaillah menyampaikan tawakal itu ada di awal, nah ini barangkali untuk manusia yang biasa agak aneh kan? Gitu, kalau tawakal di awal ya, karena biasanya pasti kita memikirkan strategi dan konsep Al-Quran yang lain kan laha makasabat wa alaiha makasabat, atau di ayat An-Nasa surah An-Nasa faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi tetap ada di awalnya konsep tadi ikhtiar, ya kan, konsep ikhtiar, konsep usaha. Nah akhirnya baru tafansab. Nah kira-kira gimana mau mengukus ini Ustaz? Sehingga kita bisa menata hati kita. Nah kalau kaitannya tadi dengan usaha, benar kan? Ya artinya tetap kita pikirkan, berharap, doa, dan tidak ngoyo. Nah kadang-kadang yang kita lupa itu di ngoyonya itu Ustaz. Karena merasa yakin dengan strategi yang harus kita lakukan. Manusia biasa seperti saya tentu ada target-target kan Ustaz. Kita melakukan ini kan ada targetnya. Tapi bagaimana supaya tidak ibadahnya tidak seperti main-main kan, merusak ibadah. Nah, kira-kira gimana merusak pandangan ini dan memutusnya kan? Terima kasih kalau mohon penjelasan. Kalau itu Ini langsung saya jawab dulu aja ya, soalnya memang agak rumit juga pertanyaannya ya. Sebenarnya ketika Pak Kiai ini bilang akan ada sesi tanya jawab, itu saya udah membayangkan pertanyaan yang akan muncul. Dan pertanyaan ini udah terbayang oleh saya, ya kan? Udah terbayang oleh saya pertanyaan ini ya kan, karena ini soal apa yang kita rasakan sekarang, seakan-akan kita kan harus usaha nih ya kan, harus gini, tapi di sisi lain banyak juga yang Allah sampaikan bahwa udah ditentukan gitu. Ini udah terbayang oleh saya. Nah, makanya ketika Abu Hurairah menyampaikan sebuah hadis, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, ya kan? Itu digampar sama Umar bin Khattab. Iya, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, itu dipukul. Ya kan, disuruh jangan sampai dulu, Islam ini masih lemah. Gitu. Lalu disampaikan siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Ya memang kepastiannya seperti itu. Siapa yang beriman masuk surga, pasti masuk surga. Cuma maksud Umar ini masih lemah. Gitu. Biarkan dia berusaha dulu. Biarkan dia berusaha dulu menjalankan semua ibadah-ibadah, ya kan? Nah, kemudian ada juga sahabat yang ketika bertanya soal takdir ya bahkan bisa lebih dalam lagi Pak. Kalau semuanya udah ditakdirin, terus orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang masuk neraka, nah itu takdir Allah bukan? Nah, itu kata Nabi, jangan banyak bertanya soal takdir. Iya, jangan banyak bertanya karena tadi goib Pak. Iya, itu Nabi sendiri yang menyampaikan jangan banyak bertanya soal takdir karena ini akan berbenturan terus ya. Nah, nanti baru kita masuk. Jadi ya, ini perkara hati. Kita menyerahkan kembali kepada Allah itu perkara hati kita, ya kan? Tapi yang namanya strategi seperti itu adalah sunnatullah, itu hukum alam. Itu hukum alam dimana kalau saya haus, saya harus minum. Bukan cuma berharap dan berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkanlah haus saya. Iya, tapi saya harus minum nih, harus sesuai strategi Pak. Ya, jadi ada, makanya Allah itu menentukan bukan di hasil doang, tapi di asbab pun udah Allah tentukan. Di strategi yang Bapak jalani hari ini itu udah ditentukan Pak sama Allah. Kalau kita bicara soal takdir Pak ya, walaupun kita ngerasa kayaknya enggak gitu ya. Iya. Tapi ya kan, itu adalah ada sunnatullah yang hukum alam yang memang harus kita jalani kalau mau sukses strategi-strateginya ini. Tapi tetap semuanya yang menentukan adalah Allah. Gitu. Jadi memang agak rumit juga ini kalau dihantam terus, sebenarnya nggak ada ujungnya Pak. Nggak ada ujungnya. Kalau dihantam terus, ya kan, itu sebenarnya siapa sih yang menentukan gitu kan? Makanya ada Qadariyah, ada Jabariyah juga sampai terbelah seperti itu ya.
Qadariyah yang memang udah ini takdir Allah, efeknya tadi dia nggak mau usaha. Jabariyah ini usaha kita yang menentukan gitu. Cuma untuk menunjukkan bahwa kita tetap menjalani hukum alam, ya, seperti contohnya kalau ekonomi kita mau bagus, ya kan, ya kita berusaha. Sekarang berapa banyak sarjana ekonomi di dunia ini, profesor ekonomi di dunia ini, ya kan? Dan kaya pasti, karena hukum alamnya begitu. Kalau dia mengetahui ilmunya, dia bisa mendapatkannya. Tapi Allah juga kadang ngasih tanda-tanda. Ada pasti yang dia nggak sekolah, bahkan cuma lulusan SD, bahkan nggak sekolah, tapi lebih kaya dari profesor ekonomi. Artinya sekencang-kencangnya hukum alam, tetap Allah bisa menunjukkan yang di luar batas hukum alam. Secara hukum alam jelas harusnya profesor ekonomi ini yang lebih paham ekonomi itu kaya semua, ya kan? Tapi pasti ada yang nggak sekolah itu lebih kaya dari profesor ekonomi. Menandakan apa? Kekayaan itu memang secara sunnatullah, secara hukum alamnya didapat dengan ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Tapi maksud Allah yang tentukan, Allah menunjukkan ada orang-orang yang nggak sekolah tetap bisa lebih kaya dibandingkan profesor ekonomi. Jadi seperti yang tadi bilang ya, nggak, iya, ada hukum alam yang memang kita jalankan, tapi iktimatnya itu tetap kepada Allah. Berarti takdir Allah ya, ada yang dari SD atau lebih kaya dari itu takdir Allah. Iya, itu untuk Allah menunjukkan supaya jangan sampai kita menyebut kalau mau kaya sekolah ekonomi, kalau mau kaya harus sekolah, kalau mau kaya harus bekerja, maksudnya harus begini, harus begitu. Itu kalimat kalau mau ini harus begini, itu tuh udah iktimat alal amal. Iya, kan bahasanya profesor ekonomi kalau mau kaya harus pintar ekonomi supaya bisa mengetahui bagaimana keuangan ini berjalan. Iya, tiba-tiba Allah tunjukin tuh ada nggak sekolah lebih kaya dari profesor ekonomi. Jadi hukum ketetapan kalau mau begini harus begini, itu iktimat alal amal. Perkara hati ya Pak. Tapi kalau sekolah ekonomi, dia sekolah sampai tinggi, itu membuka peluang, iya itu secara sunnatullah. Secara hukum alam, iya itu memang harus kita tempuh itu. Seperti itu. Belajar sampai ke perguruan tinggi sampai itu harus ditempuh. Karena apa? Hukum alamnya seperti itu. Kalau kita haus, ya kita harus minum. Jangan cuma berdoa, ya Allah hilangkanlah haus hamba. Harus minum. Setelah minum, dahaganya hilang, jangan diyakini itu karena air yang kita minum, tapi karena Allah yang menghilangkan haus kita. Gitu. Kalau kita sakit, kita ke dokter, minum obat. Ketika sembuh, jangan diyakini itu karena obat dan dokter. Gitu. Tapi asbabnya harus kita jemput karena memang Allah yang menentukan asbabnya. Kalau kita sakit ya ke dokter. Kalau kita dokter bilang minum obat ya udah minum. Itu ketentuan dari Allah juga Pak. Tapi ketika sembuh jangan bilang itu karena dokter atau karena obat. Tapi memang Allah yang maha menyembuhkan. Itu. Terus obat itu apa? Obat itu adalah wasilah yang Allah tentukan. Wasilah yang Allah tentukan Pak. Allah ini udah ngasih zat. Gimana kalau sakit gigi, ada zat yang bisa menghilangkan sakit gigi. Dan itu kenapa dia bisa menghilangkan sakit gigi? Allah yang menentukan. Jadi kalau kita, nah makanya kalau kita makannya dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah tuh nggak malu ngasih contoh kekuatannya walaupun cuma seekor nyamuk. Jadi kita ini memandang kekuasaan Allah, kekuatan Allah itu nggak perlu contoh-contoh harus melihat hal-hal yang gaib, harus melihat peristiwa-peristiwa luar biasa yang di luar akal, ya kan? Ngelihat pesawat terbang aja itu udah kekuasaan Allah.
Maksudnya apa? Dulu sebelum ada pesawat terbang, kebayang nggak? Kebayang nggak besi bertonton bisa naik ke atas langit terbang? Nggak kebayang. Tapi sebelum pesawat itu ditemukan, Allah tuh udah nentuin. Tinggal manusianya yang mencari. Gitu. Wah, ternyata zaman dulu 1000 tahun yang lalu Allah udah nentuin bahwa besi bertonton itu bisa terbang. Gitu. Wah, ternyata kalau sakit demam, Allah sebenarnya di dunia udah ngasih zat, sebuah obat, kalau diminum bisa. Nah, jadi kalau ngelihat sesuatu, ngelihat obat, ngelihat teknologi, itu kembalikan kepada Allah. Gitu. Seperti itu. Asbab itu tetap Allah yang menentukan. Apalagi natijahnya. Seperti itu Pak, kurang lebih. Cuma memang ya ini perkara hati gitu, supaya kita kembalikan kepada Allah. Kalau dihantam terus nggak akan ada ujungnya. Iya. Ada lagi Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ini termasuk ambisi atau misalnya gini, saya berulang supaya bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kemudian saya tempel itu gambar mobil, gambar rumah dan berdoa itu. Apa ini berlebihan atau gimana? Ya. Iya. Jadi memang saya lagi-lagi makanya saya bilang ini pekerjaan hati, supaya kita jangan menghubungi orang-orang kalau berbuat seperti itu. Wah, jelek tuh. Enggak, ini perkara hati. Seperti itu. Nah, tadi Pak, kalau Bapak melakukan seperti itu jatuhnya iman Pak. Kenapa? Karena mengembalikan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya kan? Tapi kalau Bapak meyakininya supaya beli mobil butuh 200 juta. Ya kan? Ini kalau misalnya yang lebih gampang, ini kalau narik ojol dari jam 8 sampai jam 1 siang dapatnya 100.000. Untuk menuju ke 200 juta maka butuh sekian tahun. Ya kan? Kalau kayak gitu, supaya di tahun sekian bisa terwujud mobil, kayaknya saya harus narik sampai jam 8 malam nih. Itu i'timad alal amal. Karena apa? Karena terwujudnya hasil dapat mobil itu patokannya tadi berdasarkan jam kerja. Ya kan? Strateginya memang benar Pak. Ya kan? Ini kalau narik Gojek dari jam 8 sampai jam 1 siang 100.000, butuh beli mobil 200 juta. Ya kan? Wah, berarti dalam sekian tahun nih, kalau saya percepat setengahnya, berarti saya harus dapat 200.000. Nanti ada dua pilihan. Apakah mengutamakan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba 200.000, atau langsung dia nggak berdoa, jarang berdoa, tapi langsung nentuin, wah kayaknya narik Gojeknya harus sampai maghrib biar dapat 200.000. Nah, itu i'timad alal amal yang tidak disadari. Iya, dia langsung berpikir bahwa yang menentukan banyak sedikitnya rezeki usahanya seperti itu. Tapi kalau dia usahanya nambah dari jam 1 sampai jam 8, doanya kenceng, nah itu jadi strateginya jalan, hatinya tetap ke Allah. Itu iya, seperti itu. Jadi strategi itu hukum alam tetap Allah udah nentuin. Mau sampai kapanpun, ya, kalau haus cuma berdoa doang, iya. Tapi kadang bisa juga Allah wujudin Pak. Iya, nggak bisa juga mengatakan bahwa nggak mungkin haus saya hilang hanya modal berdoa tanpa minum. Kadang Allah wujudin juga supaya apa? Supaya kita nih supaya kita nih jangan jadi hakim memutuskan sesuatu. Bahwa untuk menghilangkan haus itu harus banget minum. Ada Pak, nanti tuh kalau kita ingat peristiwa Dukhon itu Pak, ya, dalam kisah-kisah akhir zaman, ya kan? Itu kan listrik nggak ada,
makanan nggak ada. Itu makanan orang-orang beriman itu zikir. Termasuk saya lihat video orang Palestina ya, di mana dia ditahan, dibebaskan, cerita, saya nggak makan berhari, saya cuma zikir dan alhamdulillah kenyang Pak. Itu untuk membantah juga, maksudnya untuk Allah menuntuin bahwa makan itu, maksudnya untuk mendapatkan kekenyangan itu jangan dihukum banget harus makan. Itu untuk menunjukkan bahwa kenyang itu datangnya dari Allah. Itu ada peluang-peluang yang memang di luar hukum alam. Gitu, supaya kita jangan menjadi hakim, ya jangan sampai dunia banget, mau kaya harus begini, mau kenyang harus begini, harus kata harus itu harus dihilangkan. Nanti Allah tunjukkan kepada orang-orang yang terlalu harus, gitu. Ya gitu Pak, ya alhamdulillah, doa saja Pak, gantungkan kepada Allah, itu termasuk orang-orang yang beriman di level iman dari 3 tingkatan tadi, gitu. Emang kalau ihsan, dia udah nggak berharap mobil lagi Pak, ya kan? Udah, kalau emang Allah takdir mobil, juga datang. Nah, orang ihsan tuh gitu, udah lepas dari hitung-hitungan. Dia hanya menjalani tawakal tadi, suruh Google Map ke kanan, dia ke kanan, suruh Google Map ke kiri, ntar juga nyampe. Itu nggak ngitung lagi, nggak ngitung nih jaraknya berapa meter lagi, ini Google Map bener gak sih gitu, nggak ngitung lagi, dia udah ntar juga nyampe, gitu, kayak gitu. Seperti itu. Iya. Ada istilah kan yakin kepada asbab adalah syirik, yang meninggalkan asbab pesantren sama. Jadi apa yang disampaikan tadi kita lakukan asbab dijalankan. Iya. Betul. Iya. Jadi kayak tadi, kalau kita meyakini haus kita hilang karena minum air, meyakini penyakit kita sembuh karena obat, nah itu termasuk syirik, cuma yang kecil. Yang kecil karena itu tidak sadar seperti itu. Nah itu, tapi kalau meninggalkan asbab juga nggak benar juga, kayak gitu, karena jangan kepedean juga gitu maksudnya. Karena yang mengatur kalau sakit harus minum obat itu Allah. Karena kan Allah yang menyediakan zat tersebut. Allah yang menyediakan air. Allah nyediain air untuk apa? Untuk kita minum. Berarti Allah memerintahkan kalau kita haus minum, gitu. Tapi kalau kita minum karena memang berdasarkan Allah yang merintahkan, kita meyakini bahwa ini Allah yang menentukan kalau kita haus itu minum, nah, maka ketika dahaga itu hilang, ya udah, inilah yang Allah berikan kepada saya, hilang haus kita, gitu. Jadi kita jalani karena memang Allah yang memerintahkan. Allah sudah men-setting dunia ini. Wah, kalau udah sampai situ udah, itu ya kayak ayat tadi, cukup nyamuk aja kita udah bisa melihat kebesaran Allah, seperti itu. Cukup nyamuk aja, nggak perlu. Kalau Bani Israel mah, ya kan, Bani Israel udah dikasih makanan secara ajaib, ya manna wa salwa. Habis itu balik lagi, habis itu membangkang lagi, udah dikutuk, membangkang lagi, udah dibelah lautan depan matanya, habis nyebrang bangkang lagi. Gitu. Kalau umat Nabi Muhammad enggak, cukup dikasih contoh nyamuk, selesai semua langsung. Bisa dijadikan untuk mengetahui kebesaran Allah. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Ada ya? Astaghfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah